Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam iman dan takwa. Ini mulai musimnya, mulai bergantian ya teman-teman. Ini di sini di tempat saya dan di Kota Trenggalek ya, ini udah hampir setiap hari kayak gitu ya hujan, khususnya selepas ya mendekati asar, selepas asar itu hujannya turun kayak gitu ya. Jadi mulai jaga fisik, jaga kesehatannya. Karena kadang terang sekali, sangat panas sekali, dan kadang tiba-tiba biasanya hujan atau tiba-tiba malamnya hujan kayak gitu ya. Itu butuh penyesuaian kadang-kadang tubuh kayak gitu. Kalau kita tidak memiliki kondisi fit badan kita kayak gitu ya, imun kita, maka kemudian bisa terkena penyakit ringan, demam, flu ataupun yang sejenisnya kayak gitu ya. Semoga semuanya sehat-sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita hari ini. Tak terasa sudah sampai di pekan yang pertama. Kita sudah sampai di Jumat yang pertama di bulan yang baru, yaitu Jumadil Ula ataupun Jumadil Awal seperti itu ya, 1447 Hijriah itu. Dan di pekan atau Jumat yang pertama bahasan kita adalah sehat dengan Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu. Teman-teman masih ingat bulan lalu kita bahasanya sudah sampai kepada bahasan apa yang dikonsumsi kayak gitu ya, apa yang dikonsumsi yang melalui indera pengacap. Ya, ini review sebentar aja kayak gitu ya, biar nyambung apa yang kita bahas hari ini. Bahwasanya dua bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ya, kita kan memahami bahwasanya sehatnya kita kayak gitu ya, itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, apa yang dikonsumsi kayak gitu ya, apa yang dikonsumsi oleh akal, hati, dan juga raga kayak gitu ya. Dan kemudian penggunaan akal, hati, dan raga yang faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah pengobatan kala sakit atas akal, hati, dan juga raga kayak gitu. Nah, kemudian bulan kemarin kita sudah masuk ke bahasan apa yang dikonsumsi manusia kayak gitu, yang itu dibedakan jadi 2, yaitu apa yang dikonsumsi melalui indera pengecap atau lewat mulut kita, dan kemudian yang kedua adalah apa yang dikonsumsi lewat 4 panca indera yang lainnya seperti itu. Dan kita lanjutkan hari ini kepada apa yang dikonsumsi lewat indera pengecap, yaitu makanan-makanan yang tersebut dalam Al-Quran kayak gitu ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah menemukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 57 ada mana dan salwa, dan itu adalah makanan khusus ya umatnya Nabi Musa alaihissalam kayak gitu ya. Dan kemudian di ayat 61 dari Quran surah Al-Baqarah kita menemukan baklun atau sayur mayur, kemudian kisah mentimun, kemudian fum bawang putih, kemudian adas kacang adas, kemudian basol atau bawang merah kayak gitu. Nah, hari ini kita lanjutkan kepada makanan berikutnya tersebut dalam Al-Quran ya. Kemarin kita sudah mengetahui gizi-gizi dan manfaat dari makanan-makanan tersebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Dan sekarang kita lanjutkan ke ayat berikutnya yang di situ mengandung unsur makanan kayak gitu. Kalau kemarin dari tumbuh-tumbuhan ya teman-teman ya, mulai dari baklun, kisah, terus kemudian adas ya, terus kemudian basol itu dari jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, hari ini kita lanjutkan ke makanan yang tersebut dalam Al-Quran, yaitu dari kalangan hewani kayak gitu ya. Teman-teman rahimakumullah,
Bahasan kita kali ini kita awali dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Di situ tercantum salah satu makanan kayak gitu ya, makanan dari kalangan hewan kayak gitu. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tatbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 67 itu di situ Nabi Musa itu berkata li kaumihi, kepada kaumnya kayak gitu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya? Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian itu antadbahu baqarah, untuk kemudian menyembelih baqarah. Baqarah itu berarti sapi betina kayak gitu ya. Kalau baqarun sapi jantan kayak gitu ya. Baqarah itu di situ adalah sapi betina, sebagaimana nama Quran surah Al-Baqarah itu berarti Al-Baqarah itu diambil dari ini ya teman-teman ya, dari ayat ini kayak gitu. Nama surah Al-Baqarah kayak gitu. Kemudian kelanjutan ayatnya itu qalu atattahiduna huzwa. Kemudian qalu, mereka itu menjawab ketika mendapatkan perintah dari Nabi Musa bahwasanya Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi betina, mereka menjawab atattahiduna huzwa kayak itu. Apakah engkau akan menjadikan kami huzwa, ejekan kayak gitu? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kemudian qala, menjawablah Nabi Musa, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah ya. An akuna minal jahilin. Tidak apa ya, intinya supaya tidak menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh seperti itu. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini itu nggak ada sepengetahuan saya memang teman-teman terkait dengan kenapa kemudian Allah memerintahkan kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel itu untuk menyembelih Baqarah, itu tidak ada ceritanya atau tidak ada kisahnya di dalam Al-Quran kayak gitu. Mengapanya, maksudnya mengapa kok diperintahkan untuk menyembelih itu tidak diterangkan dalam Al-Quran kayak gitu. Tapi kemudian diceritakan di mana itu? Nah, itu ternyata di kitabnya Bani Israel kayak gitu ya. Berarti ya orang-orang Yahudi dulu kayak gitu ya. Maka kemudian inilah kemudian yang disebut dengan jawaban atas mengapa kok kemudian umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel itu diperintahkan untuk menyembelih Baqarah atau sapi betina kayak gitu. Itu nanti bisa ditemukan dalam yang disebut dengan kisah-kisah Israiliyat kayak gitu ya, kisah-kisah yang diambil dari kitabnya Bani Israel kayak gitu ya. Berarti ya yang dibawa kemudian oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani kayak gitu ya. Nah teman-teman ya, ini singkat cerita aja ya karena waktu kita kan terbatas, sedangkan ada beberapa kayak gitu ya nanti yang akan kita bahas kali ini kayak itu, makanya akan kita bahas singkat cerita kenapa kok kemudian Bani Israel ini oleh Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyembelih Baqarah kayak gitu ya. Lalu diterangkan bahwasanya ada beberapa versi ya teman-teman ya. Ada yang menyebut, ada versi yang pertama bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia kaya raya, kemudian dia nggak memiliki ahli waris kayak gitu. Kemudian saya ngambil satu versi aja ya, kan versi yang berikut itu dia punya ahli waris anak perempuan kayak gitu ya. Terus kemudian versi yang berikutnya tidak memiliki anak kayak gitu, tidak punya ahli waris kecuali siapa? Kecuali anak pamannya, berarti sepupu dia. Versi yang lain menyebutkan anak saudaranya, berarti keponakan Nabi Dawud. Jadi saya terangkan satu versi aja, nanti kalau ada versi yang lain ya saya sudah menyampaikan bahwasanya ada beberapa versi terkait dengan kisah ini kayak itu ya. Nah si laki-laki ini kan kemudian saya mengambil yang tidak punya ahli waris, hanya kemudian anak pamannya aja. Terus kemudian anak pamannya ini dia itu
mata uang ya, maksudnya tuh dia itu senang harta kayak gitu loh teman-teman. Terus kemudian ya nggak sabaran nunggu pamannya ini meninggal, nunggu pamannya itu meninggal, nggak sabaran dia itu kayak gitu. Akhirnya dia itu membunuh si laki-laki kayak ini kayak gitu. Nah setelah dibunuh dia itu membiarkan aja jenazahnya, kemudian dia pura-pura berteriak-teriak kepada orang-orang bahwasanya pamannya telah meninggal kayak gitu, dan saling menuduh siapa yang membunuh kayak itu. Dia nggak mau mengaku bahwa dia sendiri yang telah membunuhnya kayak gitu. Terus kemudian mereka, kenapa kita tidak banyak kepada utusannya Allah, yaitu Nabi Musa. Nah akhirnya Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, kemudian diberi petunjuk supaya kemudian Bani Israel itu menyembelih bakoroh, yaitu menyembelih sapi betina kayak gitu. Nah, nanti sebelum proses menyembelihnya sapi betina ini, banyak sekali pertanyaannya orang Yahudi itu, orang Bani Israel ini kepada Nabi Musa terkait dengan ciri-ciri dari bakorohnya itu. Nah, itu nanti diceritakan pertanyaan mereka itu dalam Al-Quran di ayat kelanjutannya ini. Mulai dari 68, 69, 70, 71 itu nanti itu kisahnya terkait dengan pertanyaan orang-orang Bani Israel terkait dengan ciri-ciri dari bakoroh itu, hingga kemudian mereka mau menyembelihnya. Nah, kemudian teman-teman, singkat cerita, akhirnya mereka menemukan sapi sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Nabi Musa. Padahal kalau mereka nggak bertanya itu bisa segera menyembelih sapi, karena mereka banyak bertanya, akhirnya malah ketemulah sapi yang sangat mahal harganya kayak gitu ya. Ada versi yang menyebutkan bahwasanya harga sapi itu seberat dihargai dengan emas beratnya sapi itu. Gak kebayang berapa banyak ya uang ya. Ada juga yang menyebut seberat kulitnya sapi itu. Wallahu alam mana yang benar di antara pendapat itu. Terus kemudian akhirnya disembelih. Nah setelah disembelih kemudian versi yang pertama menyebutkan mayat tamannya tadi itu dipukulkan dengan salah satu bagian dari sapi itu. Ada yang menyebutkan lidahnya sapi itu kemudian dipukulkan ke mayat pamannya, akhirnya pamannya itu hidup. Nah setelah hidup dia cuma ditanya siapa yang membunuhmu, kemudian dia mengatakan bahwa yang membunuh dia adalah anak pamannya sendiri tadi itu kayak gitu. Nah akhirnya setelah itu dia wafat lagi. Jadi masya Allah ya teman-teman, jadi itu jawaban mengapa kemudian kok Allah itu menyuruh Bani Israel itu untuk menyembelih bakoroh. Nah itu diterangkan dalam kisah Israiliyat seperti itu kayak gitu, dalam kitabnya Bani Israel kayak gitu teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kan kita nggak bahas terkait dengan hal itu, tapi kita bahasanya adalah makanan kayak gitu. Ternyata dalam Al-Quran itu tersebut sapi teman-teman. Berarti sapi itu adalah salah satu binatang yang halal untuk kemudian kita makan sampai sekarang kayak gitu. Nah terus kemudian apa aja kemudian kandungan gizi dan manfaat dari sapi kayak gitu. Nah kita yang akan bahas ini kan kita bahasanya terkait dengan sehat dengan Al-Quran dan hadis, dan kita ingin menguak bahwasanya setiap makhluk yang Allah ciptakan itu dia itu memiliki kemanfaatan bagi manusia. Sapi pun yang kita tidak repot menciptakannya kayak gitu ya, itu ternyata di dalam diri sapi itu mengandung gizi dan juga manfaat kayak gitu. Apa aja itu? Teman-teman rahimakumullah, ini biar nanti runtut kayak gitu aja ya. Jadi saya sebutkan lagi terkait dengan binatang yang sejenis dengan sapi. Jadi tidak langsung ke manfaat dari sapi itu sendiri apa, gizinya apa, tapi kita lanjutkan dulu ke hewan yang lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman, sapi ini termasuk binatang ternak, yaitu hewan ternak. Nah ternyata hewan ternak itu dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama dari nama surah, yaitu nomor surah ke-6, yaitu Al-An'am. Artinya itu ada yang menerjemahkan dengan binatang ternak. Kalau dalam kamus Al-An'am kayak gitu ya, itu diterangkan dia adalah bentuk jamak dari na'amun, yang artinya itu adalah mulai dari sapi, kambing, kemudian unta, dan kerbau kayak gitu. Maka kemudian di antara binatang-binatang ternak, An'am itu yang tersebut dalam Al-Quran itu tadi sapi, terus kemudian berikutnya apa? Domba kayak gitu. Nah itu ada ayatnya.
Teman-teman rahimakumullah, binatang ternak berikutnya yang tersebut dalam Al-Quran setelah sapi itu adalah domba. Nah, itu ayat yang menyebutkan adanya makanan dari kalangan binatang, yaitu domba, itu ada dalam Quran Surah Al-An'am ayat 143, kayak gitu. Nah, dalam Quran Surat Al-An'am itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj minal dha'ni tsnaini wa minal ma'zi tsnain qul adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat alaihi arhamul unthayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 143 ini tersebut makanan berikutnya dari kalangan hewan yaitu domba, kayak gitu ya. Mana itu? Minal dha'ni. Nun itu adalah domba, kayak gitu. Nah, kemudian setelah domba apa? Wa minal ma'zis itu ma'zun itu kambing, kayak gitu. Nah, jadi Al-Qur'an sudah menjelaskan di sini bahwasanya antara ad-dha'nun domba sama ma'zun ya. Kambing itu berbeda ya. Jadi dua binatang antara domba sama kambing itu nggak sama, teman-teman ya. Karena kan kalau di kadang-kadang kita ngerti apa sih bedanya domba sama kambing, kayak gitulah. Nah, aku sudah menyiapkan nih teman-teman terkait dengan apa sih bedanya kambing sama domba, kayak gitu. Oh ya teman-teman, di sini saya tidak membahas terkait dengan ayat ini, kayak gitu ya, karena kita fokusnya saya mau menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu tersebut beberapa jenis makanan baik dari tumbuhan maupun dari kalangan binatang hewan, kayak gitu. Nah, saya ingin menyebutkan di sini ada makanan yaitu yang tersebut dengan namanya domba sama kambing, kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, domba. Nah, ini domba itu kalau kita sering nyebut di desa gitu itu wedus gibas gitu ya. Atau apa ya, wedus putih itu loh ya, kayak gitu. Kalau kemudian kambing itu biasanya kita sebut wedus Jawa gitu ya, kambing Jawa, kayak gitu dah. Padahal macam-macamnya domba juga banyak, macam-macam kambing juga banyak. Nah, kalau domba itu dia punya bulu tebal dan keriting ya, kayak ya yang di itu, kemudian punya tanduk melingkar seperti ke samping, kemudian pelan dan berat, maksudnya gendut kayak gitu ya. Kemudian sifatnya tenang dan suka bergerombol, ya memang kalau saya amati begitu. Kemudian makanannya favoritnya rumput serta tanaman rendah. Bahkan ini dikasih bekas kalau misalkan punya habis-habis makanan gitu ya, dikasihkan ke domba pun juga mau makannya, kayak gitu, entah itu sayuran atau makanan yang lain. Nasi kadang mau juga, saya pernah nyoba itu, kasih nasi tuh mau gitu. Terus kemudian kalau kambing itu bulunya pendek, halus ya memang betul ya, kayak gitu. Terus kemudian tanduknya ke atas, kemudian suara nyaring ya, kalau ngembek itu memang lebih kencang daripada domba, tapi kadang-kadang domba juga kencang juga. Kemudian yang gesit, lincah, kayak gitu ya. Saya pengalaman sendiri ketika dulu bapak saya kan punya banyak kambing itu ya. Tuh kalau mau nyekel itu, mengeluarkan itu agak sulit dibanding dengan kalau domba, kayak gitu, lebih tenang, lebih mudah kayak itu. Kalau mau disembelih kurban itu kan biasanya juga begitu ya. Terus kemudian doyan ranting, dahan, kulit pohon dan lain sebagainya. Nah, ini ya saya ambil dari internet ya teman-teman ya, kayak gini, sehingga sampaikan ke teman-teman semua. Itu bedanya antara kambing sama domba. Nah, berikutnya apa yang tersebut berikutnya terkait dengan makanan dari kalangan hewan ternak, kayak gitu ya. Nah, teman-teman rahimakumullah, makanan berikutnya yang tersebut dalam Al-Quran adalah unta, kayak gitu. Nah, kita bisa nyebutkan unta, salah satunya ada dalam Quran Surah Al-An'am 144, kayak gitu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ibili tsnaini wa minal baqari tsnain. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat 'alaihi arhamul unthayain. Am kuntum syuhada'a idh wasaqakumullahu bihadza faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilm innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Shadaqallahul azim.
teman-teman rahimakumullah, di ayat 144 dari Al-An'am ini tersebut dua makanan dari kalangan hewan, yaitu apa yang pertama adalah ibil. Ibilun itu adalah unta kayak gitu. Dan kemudian yang kedua apa? Bakoroh tadi itu. Kalau ini bakorun, sapi jantan kayak gitu ya. Jadi kalau sapi tadi kan kita sudah ngambil dari ayat 67 dari Al-Baqarah kayak gitu ya. Nah, sekarang berarti 144 ini fokusnya adalah pada unta kayak gitu. Jadi di ayat ini Allah menyebutkan unta sebagai hewan ternak yang itu halal untuk kemudian dikonsumsi kayak gitu. Nah, teman-teman, 4 inilah hewan ternak yang kemudian yang kita bahas hari ini kayak gitu ya. Mulai dari sapi, Baqarah atau Bakorun, kemudian domba, al-ba'nun, terus kemudian kambing, ma'zun, terus kemudian unta, ibilun kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada bahasan apa sih manfaatnya kayak gitu ya dari hewan ternak yang telah Allah ciptakan ini kayak gitu. Nah, itu pun juga telah Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Teman-teman rahimakumullah, manfaat hewan ternak yang telah kita sebutkan tadi itu ya, itu juga telah Allah terangkan dalam Al-Quran kayak gitu. Nah, ada 2 surat yang saya bagikan, yaitu Al-An'am 142 sama Al-Nahl ayat 7 kayak gitu ya. Nah, kita awali dulu manfaat hewan ternak ini adalah sebagai kendaraan kayak gitu ya, sebagai alat transportasi kayak gitu ya. Nah, sebagai alat transportasi ini telah Allah terangkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 7 kayak gitu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat itu Allah menerangkan bahwasanya ya, wa tahmilu dan mengangkut, membawa kayak gitu, asqalakum beban-beban kalian ila baladin kepada negeri lam takunu balihi, kalian tuh tidak mampu untuk menggapainya kecuali ila bisikil angfus, kecuali dengan susah payah kayak gitu. Inna robbakum laraufur rahim, sesungguhnya Tuhan kalian itu maha pengasih maha penyayang ya. Jadi ini penjelasan ayat ini bahwasanya hewan ternak kayak gitu ya, itu salah satu manfaatnya adalah sebagai alat transportasi kayak gitu ya. Dia mengangkut barang, entah barang itu berupa manusia ataukah benda-benda yang lain yang dimiliki oleh manusia untuk dibawa pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya kayak gitu. Nah, manfaat hewan ternak sebagai alat pengangkut itu juga diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 142. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsya. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman, mana yang menunjukkan bahwasanya fungsi hewan ternak dari sebagai alat pengangkut itu wa minal an'ami ya. Dan di antara an'am tadi, hewan-hewan ternak tadi itu hamulatan kayak gitu ya. Mengangkut, wa farsa, dan disembelih kayak gitu. Jadi fungsinya adalah sebagai alat pengangkut, juga sebagai alat transportasi kayak gitu ya. Itu dulu kalau zaman dulu pakai unta. Unta sebagai alat pengangkut, juga alat kendaraan, dagang di daerah-daerah gurun kayak gitu ya. Selain nanti kalau misalkan di Indonesia aja bukan alat kendaraannya bukan unta ya teman-teman ya. Kalau sapi, nah sapi ini kalau sapi kadang-kadang juga pakai untuk kendaraan mungkin dulu ya. Itu dulu zaman dulu saya pernah lihat di televisi ya. Atau mungkin sekarang masih ada itu. Ada sapi terus kemudian belakangnya ada gerobak kayak gitu. Nah, gerobaknya kan bawa barang-barang. Nah, itu kan berarti juga sebagai alat transportasi sekaligus sebagai alat pengangkut barang kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama fungsi dari atau manfaat dari hewan ternak yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian fungsi berikutnya adalah untuk dimakan, untuk dikonsumsi kayak gitu. Makanan berarti ya, berfungsi sebagai makanan sebagaimana Allah sebutkan tadi itu wa farsya, dan untuk disembelih.
atau ya untuk disembelih itu artinya dimakan kayak gitu ya. Berarti fungsi kedua dari hewan ternak tadi itu mulai dari bakoroh, kemudian domba, sapi, unta tadi itu adalah untuk dimakan, artinya itu halal, akan halal kayak gitu ya. Tapi kemudian cara menyembelihnya harus sesuai dengan syariat kayak gitu ya, biar kemudian halal yang sudah dihalalkan tuh benar-benar halal untuk dikonsumsi kayak gitu. Nah, itu fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga apa? Teman-teman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 5. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun." Shadaqallahul 'azim. Artinya wal an'ama, binatang ternak, hewan-hewan ternak tadi itu kayak gitu ya. Ya mulai dari sapi, domba, kambing, unta, tadi itu khalaqaha. Dia Allah telah menciptakannya kayak gitu. Bagi siapa? Lakum, bagi hambanya, bagi semua manusia kayak gitu. Fiha, di dalam al-an'am kayak gitu. Al-an'am itu dia kan jamak teman-teman ya, dia jamak taksir ya, dapat ilmu bahwasanya makanya di situ dia fiha, pakai ha gitu ya. Itu domir untuk perempuan, dianya untuk perempuan. Al-an'am karena dia jamak taksir maka dia dihukumi perempuan kayak gitu. Maka kemudian khalaqaha, menciptakannya. Dia Allah telah menciptakan al-an'am. Bagi siapa? Bagi kalian. Fiha, di dalam al-an'am itu kayak gitu. Ada tif'un kayak gitu, ada bulu menghangatkan, tif'un menghangatkan. Wa manafi'u, dan manfaat yang lainnya. Wa minha ta'kulun, dan sebagiannya ya. Ta'kulun, kalian makan. Nah, di ayat ini teman-teman itu ada 3 manfaat dari binatang ternak yang telah Allah sebutkan. Yang pertama, menghangatkan badan kayak gitu ya. Teman-teman, menghangatkan badan itu khususnya nanti setelah diolah ya, kulitnya domba, bulu-bulunya domba itu kan bisa dimanfaatkan ya. Bisa jadi tas, bisa jadi kain wol, bisa kemudian jadi karpet, bahkan bisa menjadi jaket kayak gitu ya. Dengan teknologi saat ini kayak gitu. Berarti kan benar apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dari binatang ternak itu bisa menjadi menghangatkan tubuh, itu dari bulunya, dimanfaatkan bulunya itu ya. Insyaallah ya teman-teman ya. Sekarang sudah terbukti banyak sekali bahan-bahan yang terbuat dari bulu binatang ternak kayak gitu. Terus kemudian manfaat yang keempat apa yang disebutkan di situ, dan berbagai manfaat yang lainnya kayak itu. Nah, manfaat yang lainnya itu teman-teman tuh banyak ya, misalkan kulitnya kambing itu bisa dipakai beduk gitu ya, beduk di masjid itu kemanfaat yang lainnya. Terus kemudian pernak-pernik ya, pernak-pernik dari kulit binatang, dari kulit domba atau kambing atau kemudian yang lainnya kayak gitu ya. Terus kemudian buat hiasan kayak gitu ya, hiasan dari bulu-bulu domba dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi banyak sekali kemanfaatan yang lainnya kayak gitu. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yang tersebut dalam Quran surah An-Nahl ayat 5 itu apa? Untuk kamu makan. Berarti untuk dikonsumsi kayak gitu ya. Masya Allah teman-teman, itu terkait dengan manfaat dari hewan ternak yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah pun juga telah menerangkan manfaatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada bahasan apa sih kandungan gizi dan manfaat dari hewan-hewan ternak yang telah Allah sebutkan itu. Teman-teman rahimakumullah, kandungan gizi dan manfaat yang pertama dari hewan ternak yang telah Allah sebutkan tadi itu, pertama telah Allah terangkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 20, Al-Mu'minun ayat 21. Masya Allah ya teman-teman ya. Saya itu ya nyiapin materi ini tuh ya, Al-Quran itu benar-benar lengkap kayak gitu loh. Dan Allah itu benar-benar memberi petunjuk kepada manusia kayak gitu. Yang pertama, manfaat yang pertama adalah susu kayak gitu. Sapi, susu sapi ada kan teman-teman, susu kambing, domba ada kan, kayak itu, susunya unta juga ada kayak gitu ya. Masya Allah. Dan itu ternyata sudah diterangkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu lebih, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya binatang-binatang ternak itu menghasilkan susu. Bagaimana bunyi ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat itu Allah itu memberitahu kita kayak gitu. Inna, sesungguhnya bagi kalian fil an'ami, dalam al-an'am, binatang-binatang ternak tadi itu la'ibrah, ada pelajaran. Nusqikum, ya, kami memberi kalian itu minuman mimma, dari apa, fi butuniha, dari butun, dari perut dari al-an'am tadi itu, dari binatang ternak tadi itu, kayak gitu. Artinya apa? Mimma fi butuniha itu yang dimaksud adalah air susu, teman-teman, ya. Jadi mulai dari sapi, domba, kambing, unta itu bisa menghasilkan susu. Nah, nanti terkait dengan proses pembuatan susu pada binatang itu juga diterangkan dalam Al-Quran kayak gitu loh. Tapi saya nggak menerangkan itu ya teman-teman. Itu nanti bisa dibuka di ayat yang lainnya terkait dengan proses pembuatan susu pada binatang ternak itu kayak itu loh. Nah, sekarang kita bahas satu-satu mulai dari kandungan gizi atau kemudian manfaat dari susu sapi, domba, kambing dan unta kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, ini sudah jam 4 lebih. Kok jam 4 sampai masalah. Jam 14, sudah jam 14 lebih 8 menit, gak apa-apa ya, masih kita lanjutkan sampai selesai ya teman-teman. Saya percepat aja kayak gitu. Pertama adalah susu sapi. Ternyata teman-teman, dalam susu sapi itu mengandung vitamin A, kalium, protein, kalsium, B12, fosfor, dan vitamin D kayak gitu. Masya Allah. Nah, semua nutrisi dalam susu itu bermanfaat untuk apa? Ini susu segar, artinya susu yang murni ya teman-teman, murni yang baru diperas dari sapi, jadi tidak melalui tambahan bahan-bahan yang lain, yang maksudnya murni kayak itu ya. Itu tuh nanti manfaatnya apa aja teman-teman? Meningkatkan kekuatan tulang, khususnya ini adalah mineral ya. Dari mineral itu berarti mulai kalsium, kalium, fosfor itu kayak gitu ya. Menjaga kesehatan jantung, massa otot, menurunkan risiko kanker, meningkatkan sistem imun, ya. Protein tuh meningkatkan sistem imun, ya. Terus kemudian menurunkan kadar gula dalam darah tuh, yang diabetes. Kemudian menjaga tekanan darah, yaitu meningkatkan kebugaran, fungsi otak, mencegah depresi, masalah pada gigi, ya. Terus kemudian vitamin D ya, apa ya tuh, yang gigi dan tulang tuh. Terus kemudian menjaga berat badan, kesehatan mata, ya. Terus kemudian membuat kulit tampak segar dan sebagainya. Itu manfaat dari susu segar sapi, teman-teman, yang masih murni ya, susu sapi murni. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke susu kambing atau domba. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah susu kambing atau goat milk kayak gitu ya teman-teman. Ini untuk susu domba atau kambing itu dia mengandung energi, karbohidrat, susunya maksudnya ya, karbohidrat. Sebentar. Jadi kandungan dari susu kambing itu mulai dari energi, terus kemudian 100 mg seperti yang di slide itu ya teman-teman, baca sendiri. Kemudian karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, tiamin, riboflavin. Nah, itu istilah-istilah gizi, nanti bisa di teman-teman cek sendiri ya kemanfaatannya. Kemudian vitamin B12, C, E, D, dan K, asam pontenat, dan sebagainya kayak itu. Nah, dari semua kandungan itu, teman-teman, dari susu kambing, ini saya contohkan susu etawa aja ya. Nah, di situ fungsinya apa? Meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Terus kemudian menstabilkan gula darah, kemudian mengatasi keluhan rematik dan asam urat kayak gitu, berarti rendah, nggak mengandung itu ya, urin. Terus kemudian mencegah kanker dan tumor ganas, memelihara kesehatan tubuh bagi ibu hamil dan menyusui, membantu mencukupi kalsium dalam tubuh sehingga memberi nutrisi yang sangat baik bagi janin. Nah, itu diantara manfaat dari kandungan gizi yang ada pada susu kambing kayak gitu. Nah, ini teman-teman, nah berikutnya susu unta.
Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah susu unta. Dalam satu gelas susu unta itu ternyata mengandung, Masya Allah, kalori, protein, lemak, karbohidrat, tiamin, riboflavin, kalsium, kalium, fosfor, vitamin C. Masya Allah teman-teman. Ini saya juga belum pernah merasakan susu unta ini. Nah, apa kemudian manfaat dari nutrisi-nutrisi tadi itu bagi tubuh? Yang pertama, baik meningkatkan kekebalan tubuh ya, karena mengandung protein. Terus kemudian mengobati anemia ya. Anemia itu orang-orang yang rendah darah rendah itu ya. Terus kemudian menjaga kesehatan otak dan mengatasi gangguan kognitif. Baik dikonsumsi saat diet, karena tadi itu ya rendah glukosa kayak gitu ya, berarti susu unta itu rendah laktosa. Tadi saya ngomongnya apa? Rendah laktosa ya kayak gitu ya, gula murni dalam susu kayak gitu ya. Terus kemudian menurunkan kadar gula darah dan insulin kayak gitu ya. Insulin itu ini ya teman-teman, hormon yang penting kayak gitu ya, yang dia itu mengatur mengatur gula darah kayak gitu, gula dalam darah kayak gitu. Kemudian mengatasi alergi pada anak, baik untuk pengidap intoleransi laktosa kayak gitu. Jadi bagi orang laktosa itu zat gula teman-teman, yang zat gula murni yang ada pada susu kayak gitu. Bagi kan kadang-kadang susu itu kalau banyak laktosanya, ada orang yang kemudian dia itu nggak cocok gitu loh, dia apa itu istilahnya ya nggak cocok, kemudian menimbulkan pengaruh pada dirinya, karena itu tadi tidak intoleran, kalau di situ sebut intoleran, tidak toleran dengan laktosa, dengan gula kayak itu, dengan manis-manis kayak gitu ya. Jadi itu diantara manfaat dari susu unta. Jadi ini bagi orang yang diabetes, berarti bisa aman kayak gitu ya, karena rendah laktosa tadi itu ya, rendah gula kayak gitu. Nah, itu untuk susu unta kayak gitu. Berarti untuk bahasan susu, manfaat dari makanan pada hewan ternak sudah selesai ya teman-teman. Nah, berikutnya yang bisa dimanfaatkan dari binatang ternak, dari sapi, domba, kambing, unta, itu adalah dagingnya kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas manfaat daging dari masing-masingnya. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya manfaat dari daging sapi kayak gitu ya. Manfaat dari daging sapi kayak gitu ya teman-teman, daging sapi itu bisa diakumulasi kayak gitu ya. Nutrisi pada daging sapi itu adalah mengandung kalori, karbohidrat berarti ya untuk energi kayak gitu, dan juga lemak kayak itu, dan juga protein kayak gitu ya. Nah, kemudian manfaatnya bagi tubuh yang mengkonsumsi daging sapi itu apa? Cadangan energi, karena tadi itu mengandung lemak dan kalori. Terus kemudian menambah daya tahan tubuh, proteinnya itu, kemudian menyusi otak dan daya nalar, juga protein, membantu pembentukan jaringan saraf pada otot kayak gitu ya. Berarti ini terkait dengan mineral lain yang tercakup dalam daging sapi kayak gitu. Nah, itu dari daging sapi. Nah, teman-teman, berikutnya adalah daging domba. Nah, kalau daging domba itu kandungan gizi dagingnya itu ada protein, ada lemak, dan yang lain-lain kayak gitu ya. Kemudian manfaat dari daging domba itu apa? Yang pertama mencegah anemia kayak gitu. Ya, ini meningkatkan darah ya, daging domba. Biasanya kalau habis makan daging domba atau kambing itu panas gitu badan biasanya. Terus kemudian itu reaksi cepat ya dari daging kambing atau domba kayak gitu. Dan memelihara massa otot kayak gitu. Kemudian menjaga performa fisik, kesehatan fisik, daya tahan tubuh, dan melindungi sistem saraf kayak gitu. Nah, itu diantara manfaat daging domba kayak gitu ya. Walaupun dagingnya domba banyak manfaatnya, tetap tidak boleh makan berlebihan ya. Setiap berlebihan itu pasti memberikan efek yang baik kayak gitu. Nah, berikutnya daging kambing.
Teman-teman rahimakumullah, berikutnya daging kambing. Daging kambing adalah salah satu sumber protein dan asam amino yang baik. Nutrisi ini dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga massa otot ya, protein dan asam amino. Terus kemudian berikutnya mencegah mengatasi anemia. Dalam 100 gram kambing itu terdapat sekitar 3,5 sampai 4 mg zat besi. Ya betul, zat besi itu penghasil dari darah ya, menghasilkan darah kayak gitu. Dia mengatasi orang-orang yang anemia tadi itu. Makanya habis makan kambing domba itu biasanya tubuh kan panas gitu, terasa panas kayak itu, reaksi menghasilkan zat besi dan sebagainya tadi itu. Kemudian mineral ini berperan penting untuk menghasilkan hemoglobin ya, darah merah tadi itu, dan sel darah merah, sehingga bermanfaat untuk mencegah, membantu mengobati anemia kayak gitu. Kemudian berikutnya meningkatkan imunitas tubuh, mengandung banyak protein, asam amino, vitamin B, mineral seperti folat dan zinc ya. Aneka nutrisi tersebut diketahui berperan penting dalam proses perbaikan dan produksi sel-sel imunitas tubuh. Nah, itu manfaat dari kambing ya. Nah, berikutnya unta. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah kandungan gizi dan manfaat daging unta kayak gitu ya. Ternyata unta itu mengandung kaya zat besi. Zat besi berarti menghasilkan hemoglobin, sel darah merah, berarti bisa membantu orang-orang yang anemia kayak gitu. Berikutnya mengandung zinc untuk kekebalan tubuh, rendah kalori, berarti rendah lemak ya. Rendah lemak, rendah kalori kayak gitu, kemudian tinggi protein. Nah, protein ini yang bagus untuk imunitas dan juga untuk kecerdasan. Kemudian berikutnya sumber vitamin B, yang vitamin B kompleks kayak gitu. Nah, itu manfaat dari dan kandungan gizi dari unta. Alhamdulillah teman-teman, dan insya Allah itu bahasan kita hari ini ya. Mohon maaf bila lebih banyak ya waktunya kayak itu yang terpakai. Ya, semoga kita oleh Allah digolongkan termasuk orang-orang yang senang ya membahas terkait dengan ilmu agama kayak gitu ya. Allah sudah memfasilitasi kita dan Rasulnya telah memfasilitasi kita kayak itu ya, untuk thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan semoga kita oleh Allah dijadikan senang kayak gitu, senang gitu ya, senang membahas terkait dengan ilmu agama, senang dengan membahas ilmu Al-Quran maupun Al-Hadis kayak gitu, sehingga kita terus semangat untuk membahas ilmu agama ini, apalagi kalau kita usianya sudah separuh dari usianya Rasulullah SAW, apalagi kalau sudah kepala 4 kayak gitu ya. Semua kita semakin senang kayak gitu mempelajari ilmu agama kayak gitu, dan senang itulah yang kemudian akan menjadikan kita itu ya senang. Kalau sudah senang itu ya senang kayak itu, terus akan belajar dan menuntut ilmu kayak gitu dalam berapapun usia yang kita miliki kayak gitu ya. Nah, itu ya teman-teman, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya, saya mohon maaf, itu adalah kelemahan saya pribadi. Dan semoga apa yang kita bahas ini semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semangat untuk membaca Al-Qur'an kayak gitu ya. Ternyata Al-Qur'an itu benar-benar lengkap dan benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.